لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان كل شيء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات الكرام para ulama, wabil khusus imam masjid kita tercinta, Masjid Ikhlas, juga yang kami hormati Sahibul Fadilah wa Sa'adah Al-Karim Akhina Billah, Bapak Ustaz Ulul Albab, segenap hadirin wal hadirat, tuan-tuan, puan-puan, jamaah salat subuh yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi sekarang ini kita masih diberikan ketulusan hati oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk duduk sejenak demi untuk melaksanakan kegiatan rutinan masjid kita dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan kepada revolusi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kata-kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang kami hormati, kita ini sepatutnya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari sekarang ini kita ini telah memasuki bulan Ramadan. Ini tepatnya tanggal ke-18 bulan Ramadan. Insyaallah kita ini sebentar lagi ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Maka demikian, untuk memburu ataupun untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita ini tidak boleh tidak harus lebih giat lagi di dalam melaksanakan ibadah puasa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, terutama dalam segi melaksanakan iktikaf. Bapak jamaah yang berbahagia, apa yang dikatakan iktikaf? Iktikaf ini adalah diam sejenak di dalam masjid, walaupun cuma sekedar sebentar saja. Ini adalah sudah dapat pahala dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, agar kita ini selalu ingat kepada masjid. Ini duduk saja di dalam masjid tanpa wiridan, tanpa membaca Al-Quran, tanpa sholat. Kalau bisa sholat, terutama tahiyatan masjidnya. Ini oleh Allah SWT telah diberikan pahalanya iktikaf, ya. Pahalanya iktikaf. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi jangan segan-segan bagi kita untuk duduk sejenak di dalam masjid, apalagi yang tidak mempunyai kepentingan, tidak mempunyai kegiatan, ya, apalagi di bulan Ramadan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan
Di sini di akhir-akhir sekarang ini bulan Ramadan ini kebanyakan kita ini telah, terutama ibu-ibu ini ya, telah memikirkan pernak-pernik yang harus dipersiapkan untuk hari raya. Wa'lam anna faidatas shaum la tahsul. Ketahuilah anna faidatas shaum la tahsul, bahwasanya faedah kita ini melaksanakan puasa tidak akan kita peroleh, tidak akan kita dapatkan illa bil ju'iz zaidi alal ju'il waqi adatan fi ghairi Ramadan. Kita akan mendapatkan hikmah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ialah harus merasakan kelaparan, harus merasakan lapar dan dahaga az-zaid, melebihi daripada al-ju'il waqi, melebihi dari rasa lapar al-waqi yang terjadi adatan dalam kebiasaannya fi ghairi Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini agar tujuan puasa itu kita dapat peroleh, bukan cuma mendapatkan, melepaskan daripada kewajiban-kewajiban saja. Kita ini harus merasa lapar ketika kita ini melaksanakan puasa, dan bisa merasakan lapar ketika melaksanakan puasa. Maka tidak boleh tidak, katanya ulama, harus mengurangi ketika bersahur. Memang sahur itu adalah sunnah. Sahur di bulan Ramadan, sahur ingin berpuasa, ini adalah hukumnya sunnah. Tapi kita ini, katanya ulama, jangan karena kita ingin berpuasa, kemudian ketika kita ini melaksanakan sahur, makan sahur, kemudian makan yang banyak, sehingga di siang harinya seakan-akan kita ini tidak merasakan lapar. Sehingga kata ulama, wa'lam anna faidatas shaum la tahsul illa bil ju'. Sehingga faedah, keutamaan daripada melaksanakan puasa tidak bisa kita peroleh. Sehingga yang mana tujuannya kita berpuasa agar kita ini merasakan bagaimana susahnya orang-orang yang tidak punya makanan. Ada orang miskin seumpamanya, tiap harinya yang tak punya makanan, sehingga sarapannya mungkin dia sarapan jam 10 sampai jam 11, sehingga jam paginya dia masih dalam keadaan kelaparan. Lekatnya ulama, falamma faman yazid fil jawi fi Ramadan, barang siapa orang yang tidak merasakan lapar melebihi laparnya seperti kebiasaannya fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, fa hukmuhu ka hukmil muftir sawa'an fi adami saddi majalimi syaitan. Maka hukumnya mereka itu seperti orang yang tidak berpuasa. La siyaman inna tatanwa'a fil ma'akil wal masyarib wa anwa'il fawakih wa ta'assa asa'an zaidan 'alal hajat. Lebih-lebih lagi kita ini dengan melaksanakan sahur ataupun berbuka dengan beberapa makanan-makanan yang bermacam-macam, wal masyarib, dan juga minuman-minuman yang bermacam-macam, wan wa'il fawaki, dan juga bermacam-macam buah-buahan. Ya, kita ketika berbuka, ya, makanan juga bermacam-macam di meja.
wal masyarib, juga minuman-minuman, ada teh, ada kopi, dan sebagainya. Wal fawaqih, dan juga dengan bermacam-macam buah-buahan. Tersedia anggur, tersedia semangka. Ini katanya ulama, hal yang semacam itu tidak bisa mendapatkan faidah daripada puasa. La siyaman idza ta'awwada fil masar fi anwa'il subhati, apabila lebih-lebih bagi mereka yang selalu menyediakan makanan-makanan yang subhat. Ini minuman yang belum tentu halal ataupun makanan yang belum tentu haram. Yang mana minuman halal atau sebagainya ini akan memberikan pengaruh dalam jiwa kita. Sehingga dalam sebuah cerita ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini beliau menjadi ulama, menjadi mujtahid, dan juga menjadi pemimpin ilmu fikih. Ini karena apa? Karena orang tuanya selalu menjaga daripada perkara haram. Perkara haram. Ini dalam suatu cerita, ini ayah beliau ya. Ini ada yang mengatakan ini adalah ayahnya Imam Syafi'i. Pada suatu ketika, ini mungkin bapak-bapak sudah ada yang mendengar, pada suatu ketika ayahnya Imam Syafi'i ketika beliau masih bujangan pernah melintasi sungai, lewat sungai. Anggaplah bermain-main di sungai. Kok tahu-tahunya di sungai itu ada delima yang hanyut, dan delima ikut arus air. Ini katanya Imam Syafi'i, katanya ayahnya Imam Syafi'i yang masih bujangan, ayahnya ini ya. Ini ada delima ini hanyut. Ini kalau zaman dahulu Pak ya, ini kami masih kecil, kalau menemukan buah ini selalu diambil. Nah, kemudian delima itu diambil tanpa sengaja, dia kopek kemudian dimakan tanpa sengaja ya. Mungkin karena spontan ada delima diambil pas dimakan. Dan setelah sampai separuh buah ini termakan, baru dia sadar, ya Allah, ini delima yang aku makan punya siapa? Siapa yang punyanya? Ini punya orang hanyut, apa punya orang dibuang, ataupun delima yang tak ada tuannya ya. Maka beliau itu berpikir, jangan-jangan delima ini adalah akan menjadi barang yang haram ataupun barang subhat ya. Barang subhat adalah barang yang belum diketahui halalnya dan juga haramnya. Ini delima yang dimakan ini haram apa enggak? Ini yang saya makan ini ikhlas apa enggak tuannya ya? Katanya. Sehingga beliau itu sadar. Setelah sadar, ya udah memutuskan, sekarang juga akan saya cari siapa orang yang punya delima ini, dan kalau tidak ditemukan saya tidak akan balik, tidak akan pulang. Dicari, karena delima ini hanyut, otomatis delima ini dari arah hulu sana. Maka ditelusuri panjangnya sungai itu. Setelah kelamaan, kok tahu-taunya ada pohon delima di pinggir sungai,
yang banyak buahnya lebat. Ini mungkin delima yang kami saya makan, mungkin delima yang jatuh dari pohon ini. Sudah ditanyakan kepada tuannya, Pak Jan, saya minta kehalalannya, saya minta keikhlasannya karena saya telah makan delima bapaknya. Ini delimanya tinggal separuh kami kembalikan, dan yang separuh saya minta mohon keikhlasannya. Katanya ayahnya Imam Syafi'i. Kemudian oleh orangnya itu, iya katanya, saya bisa menghalalkan, saya bisa mengikhlaskan delima yang sudah kamu makan, tapi ada syaratnya ya. Apa syaratnya banyak? Syaratnya adalah kamu harus menjaga kebunku selama 1 bulan. Jadi tidak boleh tidak, dia harus patuh. Disuruh menjaga kebunnya selama 1 bulan tanpa gaji, ya, tanpa gaji. Ya, mungkin kalau makan bersama bosnya lah mungkin. Dan demi untuk menghalalkan, mengikhlaskan makanan yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, ini ayah Imam Syafi'i menyanggupi, iya Pak, enggak apa-apa Pak, yang penting halal, yang penting ikhlas nanti delima yang kami makan. Udah, kemudian dia itu laksanakan dengan penuh khidmat, dengan penuh harapan. Setelah lama-kelamaan sampai 1 bulan, dia bilang lagi ke bosnya, Pak, sekarang sudah 1 bulan saya menjaga kebun Bapak, saya rawat kebun Bapak, berarti saya sekarang ini ingin pulang dan ingin keikhlasan makanan ataupun delima yang kami makan tadi. Kemudian apa katanya tuannya? Nanti dulu katanya. Agar delima yang kamu makan betul-betul ikhlas, kamu harus memenuhi 1 syarat lagi. Pusing lagi ayahnya Imam Syafi'i ini. Ini apalagi syaratnya ini katanya. Ini kemudian telah lama-kelamaan kamu biar halal, maka tidak boleh tidak kamu harus menikahi, mengawini putri saya yang dalam keadaan buta, yang dalam keadaan bisu, dan juga dalam keadaan lumpuh. Terkejut Imam ini, ayahnya Imam Syafi'i, kok ada syarat yang lain lagi ya? Kemudian tidak boleh tidak, dari sakingnya ayahnya Imam Syafi'i itu takut makanan yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, takut tidak halal, takut tidak ikhlas, ya otomatis dia itu mengiyakan, iya Pak, ya, tidak apa-apa ya, saya kawin kepada anak Bapak yang bisu, yang tuli, yang buta, dan juga lumpuh. Secara singkatnya cerita, kemudian ayahnya Imam Syafi'i ini dipertemukan dengan putrinya. Kok tahu-taunya putrinya ini adalah merupakan gadis jelita yang cantik molek, ya. Mungkin ini mau cari yang cantik molek ya, nunggu-nunggu terus ini ya. Nah, setelah dikawinkan, setelah dipertemukan, ayahnya mengatakan, nah, ini anak saya buta karena tidak pernah melihat maksiat, anak saya tuli karena tidak pernah mendengarkan ghibah dan lain sebagainya, bisu karena tidak pernah membicarakan perkara yang diharamkan, dan dia lumpuh, tidak bisa berjalan karena dia tak pernah berjalan kepada jalan-jalan kemaksiatan. Maka dinikahkan
Maka dengan demikian setelah dinikahkan maka lahirnya seorang pemimpin agama, yaitu yang bernama Imam Syafi'i. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini bahwasanya makanan ini, di samping makanan ini tentang masalah gizi dan sebagainya bisa menguatkan kepada tubuh kita, juga makanan ini juga berpengaruh dalam hati, dalam jiwa kita. Ini bapak ibu-ibu yang kami hormati, jadi seandainya kita ini berpuasa, jangan sampai-sampai kita ini berbuka dengan minuman-minuman yang haram, yang halal, sehingga nanti kemarin katanya orang yang berpuasa kemudian berbuka dengan barang haram, bagaikan dia membangun sebuah gedung, setelah dia mentereng gedungnya, siap gedungnya, kemudian dirobohkan. Apalagi subhat. Wa man waqa'a fi subhat, barang siapa orang yang telah terjerumus dalam perkara yang subhat, insyaallah mereka akan terjerumus dalam keharaman. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya sekarang ini bab haid. Bab haid, setelah bab haid ini kemudian ya baru salat ini. Babul haidi. Ta'riful haid lughatan, apa yang dikatakan haid secara etimologinya? Haid ialah as-sayalan, ialah mengalir. Jadi yang dikatakan haid ini adalah mengalir, yaitu darah yang mengalir. Wasyar'an, sedangkan syaratnya ialah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhati. Sedangkan yang haid, yang dikatakan haid dengan syaratnya ialah darah yang biasa yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, darah yang keluar dari rahimnya orang perempuan, ala sabili sihhati, atas dalam keadaan sehat. Dia orang perempuan ini bisa keluar darah dari rahim beliau, dari kemaluan mereka ala sabili sihhati, dalam keadaan sehat. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati bi khayafi daril fasadi. Adapun darah yang keluar dengan atas jalan daril fasad, darah yang rusak, fa innahu yakhruju min adna rahimil mar'ati, ialah darah yang keluar daripada kemalumnya ataupun rahimnya orang perempuan. Ala sabili sihhati ay laysa bisababi maradin aw illatin, darah itu keluar tanpa sebab sakit, tanpa sebab penyakit, aw illatin, ataupun penyakit. Asma'ul haidi 15 isman. Sedangkan nama-nama haid ini banyak. Mahid, muhad, haid, tetapi yang populer ini dikatakan haid. Ini jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang dikatakan haid ialah haid, darah ialah yang keluar daripada rahimnya seorang perempuan atas jalan sehat. Muddatul haidi aqalluhu yawmun wa lailatun. Sedangkan masanya haid ialah paling sedikitnya 1 hari 1 malam, alias 24 jam. Aksaruhu 15 yauman bilayaliha, sedangkan paling banyaknya orang haid ini adalah 15 hari 15 malam. Muddatul tuli aqalluhu 15 yauman bilayaliha,
Sedangkan masa dia suci, aqalluhu paling sedikitnya suci, ini paling sedikitnya suci. Kalau yang tadi paling sedikitnya haid. Paling sedikitnya haid ialah 1 hari 1 malam. Sedangkan paling sedikitnya suci alias orang itu tidak haid ialah 15 yauman, 15 hari, 15 malam. Aksaru, sedangkan paling banyaknya suci, la hadda bi aksarihi, paling banyaknya suci orang perempuan ini tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Apakah dia 1 bulan, apa dia 15 hari, apa ataupun dia sampai setahun. Ini berarti orang perempuan ini dalam keadaan suci tidak ada batasnya. Berarti ini ada orang perempuan yang tidak mengalami haid, ya. Ada orang perempuan yang tak pernah mengalami haid, ada. Kalau yang tadi paling banyaknya haid ini 15 hari. Paling banyaknya haid 15 hari. Sedangkan paling banyaknya suci ini tidak ada batasnya. Ghalibuhu, sedangkan kebiasaannya orang haid yauman bilayaliha ialah 1 hari 1 malam. Wal ghalibu anna sahral mar'ati la yakhlu min haidin wa tuhrin. Jadi kebiasaannya orang perempuan ini dalam masa 1 bulan, ini kebiasaannya orang perempuan dalam masa 1 bulan ini tidak sepi daripada haid dan suci. Jadi dalam masa 1 bulan, 1 bulan itu berapa hari? Yaitu selama 30 hari. Jadi selama 1 bulan 30 hari ini namanya orang perempuan pasti mengalami haid dan juga pasti mengalami suci. Fa in kana haiduhu situ ayamin fatuha arba'atu wa isruna. Jadi andai kata orang perempuan itu haidnya 6 hari, berarti 1 bulannya dia suci 24 hari. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini 1 bulan kan 30 hari. 1 bulan 30 hari. Kalau orang perempuan itu haidnya 6 hari, berarti sucinya 24 hari. Andai kata dia haidnya 7 hari, berarti sucinya 23 hari. Aqallu sunni tahidu fihi al-mar'atu 9 sanawatin qamariyatin. Sedangkan paling mudahnya perempuan yang bisa haid, paling mudahnya umur perempuan yang bisa haid ialah 9 sanawatin, ialah 9 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kalau seumpamanya kita punya anak sudah berumur 9 tahun kok keluar darah, itu bisa jadi haid. Kalau sebelum itu ini perlu diperiksa ke medis terlebih dahulu. Ini adalah sebagai mukaddimah haid terlebih dahulu. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ini walaupun kita ini bapak-bapaknya tidak pernah mengalami masalah haid, ini tidak boleh tidak
harus juga mengerti masalah haid ya. Karena apa? Karena tanggung jawab istri ini semuanya akan dilimpahkan kepada suami. Kalau semuanya istri tidak tahu, suami yang wajib mengajari. Nah, ya. Ini ya mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masalah haid, mungkin masalah haid ini sudah biasa mungkin ya, apalagi ibu-ibunya Bu ya, ya Bu. Ya, yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama tadi dijelaskan tentang iktikaf. Yeah. Yang kami tanyakan, jika iktikafnya itu di teras, misalkan ini di dalam nih, kami akan menanyakan yang iktikaf itu apakah sah kalau iktikafnya itu tidak di rumah ini? Iya. Sudah hidup ya? Atau yang dijelaskan itu batas-batas yang bisa untuk iktikaf itu sebenarnya di mana saja. Yang kedua tadi dijelaskan tentang menemukan delima. Iya, iya. Tapi kan kita ini kan ngaji fikih, kami kita dijelaskan juga dalam tinjauan fikihnya, karena kan tidak setiap barang yang kita temukan itu harus seperti itu. Artinya apakah barang-barang yang remeh mutakirun itu perlu diumumkan setahun? Karena itu menemukan uang 100.000 di jalanan. Apakah dalam tinjauan fikih itu agar duit itu halal perlu diumumkan, perlu diperlakukan sebagai barang temuan, atau karena dianggap 100.000 remeh langsung bisa kita ambil? Artinya dalam kasus delima ini, karena ini mumpung kita belajar fikih, mohon dijelaskan dalam tinjauan fikihnya itu seperti apa terhadap sikap kita terhadap barang temuan. Iya, kota. Ya, lupa. Yang ketiga tentang haid, tadi dijelaskan bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita itu disebutkan minimal 9 tahun. Dan 9 tahunnya ini diukur 9 tahun Masehi atau diukur 9 tahun Hijriah, karena Masehi dan Hijriah ini kan setahunnya beda 10 hari. Jadi kalau 9 tahun kan 3 bulan lebih, karena di dalam 4 tahun sekali kan ada sedikit 41 hari, ada habisan. Jadi itu 9 tahunnya dihitung 9 tahun Masehi atau dihitung 9 tahun Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Pak Haji Hasim, mana ini? Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lainnya, istrinya itu biasanya mainnya 1 hari, paling sedikit 1 hari 1 malam. Iya. Ada yang 12 hari, ada yang 10. Ini sehari udah enggak head lagi, bukan 1 hari 1 malam. Maksudnya siang, jadi kesananya enggak head lagi. Apakah dihitungnya menungguin 1 hari 1 malam? Itu satu. Yang kedua, yang tadi diterangkan masalah Imam Syafi'i itu, yang subhat itu, kalau kita sering juga ya dapat agak, dapat apa gitu kan. Iya. Tapi ada perasaan bahwa orang itu baik gitu kan. Jadi
baiklah inilah nantilah kalau udah dimakan pasti itu dihalalkan gitu lah itu. Jadi tapi nggak ketemu sama orangnya gitu, tapi di dalam hati ini halal gitu. Jadi sering-sering waktu dulu sering juga lah namanya masih muda, sekarang udah habis mudanya, udah gitu lah di kebun-kebun gitu kan. Kadang dilempar gitu ya. Perasaan pasti halal gitu kan, tapi udah dibilangin gitu kan. Itu aja dan apakah itu termasuk haram yang dimakan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ibunya, Bu, udah maklum ibunya. Nih Pak, ibunya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak Ustaz. Ya. Saya mau nanya, baik saya Pak Ustaz ya, mohon maaf Pak. Saya ini punya anak Pak, punya anak perempuan, tapi masih dalam kandungan saya ini udah diambil sama orang. Iya. Nah, yang saya pertanyakan itu, kami sekarang udah dewasa, Enggak, maksudnya diambil sama orang gimana nih? dan diadopsi sama orang itu anak saya. Masih di kandungan? Ya, saya masih dalam kandungan yang sudah diserahkan sama orang itu. Ada. Nah, sekarang udah dewasa Pak, sejak bapaknya meninggal. Iya. Kan udah tahu bahwa Bapak aslinya apa bapak yang bungut? Yang meninggal bapak aslinya apa yang bungut? ya setelah bapaknya meninggal itu kan anaknya dikasih tahu gitu Pak. Nah, sekarang ini udah dewasa, usianya sudah 21 tahun, mau dijodohkan sama anak dari bapak angkatnya itu. Iya. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz, boleh atau tidak? Terus kalau misalnya habis wudhu bersinggungan sama ayah angkatnya itu batal atau tidak hukumnya gitu Pak Ustaz? Terima kasih banyak, mohon dijelasin secara jelas Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepat ya. Ini pertanyaan yang pertama, ini tahun Masehi ataupun tahun Hijriah. Ini dalam penentuan agama, semua masalah agama ya, masalah puasa, bulan puasa, masalah hari raya dan sebagainya, ini semuanya adalah qamariyah, meninjau kepada bulan ataupun tahun Hijriah. Jadi 9 tahun menggunakan tahun apa? Itu tahun Hijriah. Ini bukan Masehi. Jadi dulunya lahirnya bulan apa? Kemudian untuk mengetahui 9 tahunnya juga ketepatan dengan bulan kelahirannya yang dulu. Jadi adalah penghitungannya tahun Qamariyah alias tahun Hijriah. Nah, sekarang bagaimana peninjauan dalam hukum fikih? Ya, kalau seandainya kita ini menemukan hal ataupun barang-barang di jalan ataupun di mana saja, ini maka kalau kita menemukan barang ini, makanya ya, fondasi agama ini ada 3 macam. Ada iman, Islam, ihsan. Iman, keimanan, akidah. Kemudian Islam, syariat. Kemudian ihsannya ini adalah tasawuf. Kalau juga kita ini rincikan lagi, ini ihsan, iman, Islam, ihsan ini adalah bagaikan buah pohon. Buah pohon. Maksudnya bagaimana? Buah pohon itu ialah yang imannya ini adalah kulitnya. Andai kata buah pohon, iman ini adalah kulitnya. Kemudian Islam ini adalah isinya.
Kemudian yang ihsan ini adalah rasanya. Ini andai kata kita ini diumpamakan sama durian ini kulitnya, ini adalah imannya. Ini iman bagaimana? Iman kita percaya bahwasanya ini durian. Nah, ini adalah imannya. Kemudian di dalamnya ada isi. Isi ini adalah Islam. Yang mana kita ini masuk ke dalam agama Islam. Islam itu adalah ada rukun-rukunnya sebagainya, sholat, puasa. Maka tidak boleh tidak kita ini harus mengupeknya, membuka terlebih dahulu. Baru kita ini akan menemukan isi. Nah, ini adalah Islamnya. Kemudian rasanya, untuk mengetahui durian itu enak ataupun tidak harus dirasai. Dan rasanya itu adalah ihsan. Ihsan, sehingga ihsan ini diladikan kepada tasawuf. Jadi ada hukum fikih, ya, ada syariat, ada hakikat tariqat, ada tasawuf. Dan ketiga-tiganya ini kita harus ambil semua. Kalau cuma dalam syariatnya saja, tetapi tasawuf ini adalah akhlak, masuk kepada akhlak, tetapi akhlaknya, tasawufnya tidak ada, maka otomatis dia juga akan menjadi kurang. Man tasawwuf man tafaqqaha wa lam tasawwafa, orang yang mengerti kepada hukum fikih tetapi dia tidak bertasawuf, faqad tasaddaqa, dia akan menjadi orang kafir zindik. Dan sebaliknya, orang yang melulu kepada tasawuf saja, orang itu cuma mementingkan akhlak saja, yang penting akhlak, yang penting hati, ya, yang penting akhlak, yang penting hati. Nah, kamu ini berbicara ini kamu dosa, menyakiti. Tidak, tujuan saya dah baik. Nah, ini cuma memikirkan hati saja. Tujuan saya baik. Nah, ini adalah orang yang semacam itu cuma mementingkan hatinya saja. Ini orang itu akan menjadi kafir, ya, akan menjadi orang kafir. Begitu juga Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita menemukan barang dimanapun berada, secara hukum fikih, kalau ada prasangka, ya, kalau ada prasangka orangnya ikhlas, maka secara hukum fikih kita ini sudah halal mengambilnya. Menemukan uang, seumpamanya ya, uang di tengah jalan 2.000. Ini katanya ilmu fikih, ini kalau orangnya itu sudah berpaling, ya, ini tak akan diambil, maka kita boleh mengambilnya. Tetapi secara tasawuf, kemudian uang itu kita ambil, diberikan kuir dan sebagainya, maka ini akan menjadi penyakit hati. Jadi antaranya fikih dan juga tasawuf kita harus menggabungkan. Mungkin kita ini mubazir, kalau tidak diambil tidak apa-apa, ya. Mungkin diambilnya dikasihkan sama orang lain, tidak apa-apa, ya. Jadi mengambil barang apa saja, menemukan barang apa saja di tengah jalan, ini kan luqatah, barang temuan. Kalau seandainya orang itu dianggap sudah berpaling, ya, berpaling alias dia sudah tidak akan mencari lagi, ya. Ada orang punya kehilangan uang 10.000 semuanya, dia kan ada kalah ya udah cuma 10.000 saja, kan bisa jadi semacam itu. Maka boleh kita ambil secara ilmu fikihnya, ya. Tetapi secara tasawuf tetap ada akibatnya seperti Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi kita ada yang namanya waro, ada yang namanya zuhud, ya. Kemudian lagi
Terus sekarang bagaimana kalau semuanya kita iktikaf di teras masjid? Ya, ini teras masjid ini ulama khilaf ya, ulama khilaf. Ini makanya orang membangun masjid ini ya, ini tujuan pertamanya ini kalau yang sudah di dalam ini sudah otomatis menjadi masjid. Tetapi kalau terasnya yang sebelah sana, ini ulama masih khilaf. Ada yang mengatakan termasuk masjid, sehingga kalau sudah dikatakan masjid, apa saja yang ada di sana yang tidak diperbolehkan di masjid, ya tidak boleh. Orang haid, ya orang haid, kalau menurut pendapat yang mengatakan termasuk masjid, orang haid duduk di sana tidak boleh. Tapi ada juga ulama yang mengatakan kalau teras ini bukan masjid, ya bukan masjid. Dan biasanya teras itu dibangun setelah masjid jadi, alias bangunannya menyusul. Dan juga seperti kita ini ada masjid, kadang-kadang di depan ada jedingnya, kan banyak itu kan, ada jeding, ada tempat toiletnya sebagainya. Ini oleh ulama tidak dikatakan masjid. Kalau dikatakan masjid berarti haram, dia kencing di situ haram, ya kencing di situ haram. Bahkan ada juga toilet ataupun tempat mandi yang bergandengan dengan masjidnya, ya itu niat pertama. Makanya niat pertamanya dia menjadikan masjid atau tidak. Jadi masalah yang ada di teras ini adalah ulama khilaf. Tapi kebanyakan kalau di teras ini banyak orang yang tidak memasukkan masjid, sehingga kalau sholat di sana tidak usah tahiyatul masjid. Dan lagi kalau kita beranggapan itu bukan masjid, ya kalau beranggapan itu bukan masjid, maka orang yang sholat di sana pintunya harus dibuka. Kalau orang sholat di luar masjid, pintunya harus dibuka. Kalau termasuk masjid, walaupun pintu tidak dibuka, ini tetap sah. Karena apa? Karena masjid hukumnya lain dengan musalla. Begitu Ustaz dulu ya. Jadi ya untuk anunya pertama mungkin yang bisa menjadikan masjid dan tidaknya ini otomatis pengurus ataupun orang yang membangunnya, ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga masalah itu kalau masih dalam waktu 15 hari, ya. Kalau masih jangkauan 15 hari dari yang haid pertama, semuanya haid pertama tanggal 1, anggap tanggal 1 ya. Kemudian haid yang pertama ini 1 hari 1 malam, haid sudah, maka sudah dikatakan haid. Kemudian tanggal 2-nya atau tanggal 3-nya dia tidak haid gitu ya, ya sudah bersih, nah, maka dia harus bersesuci. Kemudian kok besoknya keluar darah lagi, nah, besoknya keluar darah lagi, baik di tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, yang penting antaranya jarak yang pertama dengan sampai dengan jaraknya keluarnya darah yang terakhir tidak melebihi 15 hari, alias semuanya dari tanggal 1, tanggal 3-nya suci, kemudian tanggal 10-nya kan masih jangka 10 hari, belum sampai 15 hari, maka tanggal 10-nya kalau semuanya dia keluar darah lagi, maka dikatakan haid, ya. Kemudian besoknya lagi tak keluar, berarti sudah suci. Kalau sudah suci, mandi, sholat, keluar darah lagi, berarti lagi sholatnya. Yang penting tidak melebihi masa 15 hari,
Ya, itu mungkin. Kemudian yang terakhir punya ibu ya. Ini bagi ibu siapa saja yang mengadopsi anak, ya, yang mengadopsi anak, maka karena yang tadi itu dari masih kecil ya, masih kecil, ini kalau seumpamanya nanti itu telah dikasih susu dengan ibu yang mengambilnya, maka nanti akan menjadi anak rodo, anak susuan. Kalau sumpahnya diambil dari kecil kemudian sampai menyusui kepada ibu yang mengambil, maka akan menjadi anak susuan. Nah, kalau menjadi anak susuan, maka suaminya, ibunya yang mengambil ini juga menjadi bapaknya, alias menjadi mahram. Ya, menjadi mahram. Nah, kalau sumpahnya sekarang orang tadi mempunyai anak lain lagi, maka dia akan menjadi saudara sesusu. Nah, saudara sesusu ini namanya mahram, tidak boleh dikawinkan. Apa bu? Apa gini? Cikuk itu? Maksudnya nggak bisa dijodohin gitu anak saya sama anaknya yang Jangan, ya. Tapi sudah kan itu Pak, Kaleng. Makanya ibu-ibu, bapak yang kami hormati, itu nanti prosesnya harus ditanyakan sedetail-detailnya kepada orang yang mengasuh. Karena apa? Karena bisa menjadi anak susuan walaupun cuma dikasih susuan sebentar saja. Yang penting ada susu dari orang itu, walaupun cuma setetes ataupun berapa kali. Yang penting dia telah mengambil air susunya, dijadikan sebagai kekuatan dalam tubuh bayi itu. Kalau memang betul-betul tak pernah, berarti tidak menjadi anak susu, cuma mengasuh saja. Ya, jadi nanti tanyakan betul kepada orang yang mengambilnya, ini sampai menjadi anak susu apa tidak. Kalau tidak, berarti cuma sebagai anak asuh. Kalau cuma sebagai anak asuh, maka otomatis dengan anaknya ibu ini tidak menjadi mahram. Dengan anaknya ibu ini tidak menjadi mahram, dengan suaminya juga tidak jadi mahram. Kalau sudah tidak menjadi mahram, otomatis nanti boleh dikawinkan. Jadi ibu ini dia menanyakan betul kepada orangnya. Kalau kepada ibunya, kepada ibu aslinya, lahir tak sempat memberikan air susu semuanya ibu aslinya, langsung diambil orang, ini tetap menjadi ibu kandungnya, walaupun tidak dikasih susu. Ya, bahkan bu ya, suaminya ibu yang mengambil, dia boleh kawin kepada mengawininya, boleh. Mengawininya boleh. Kalau tak sempat menyusui. Ibu ya. Jadi ini ditanyakan, pernah dikasih susu Anda? Ini kan selama 2 tahun, Bu. Ini masanya 2 tahun. Kalau Imam Syafi'i ini masanya 2 tahun. Ini jangan-jangan ya mungkin sebulan 2 bulan dia tak pernah ngasih susu, mungkin 1 tahun yang lalu sebagainya. Ya, betul ini tidak pernah dikasih susu Anda. Ya, kalau pernah dikasih susu, menyusui, berarti menjadi anak susu. Saudaranya menjadi saudara sesusu dan lain sebagainya. Dan ini bu ya, kalau sudah menyusui, anak yang dipungut dengan anak ibu ini semua jadi saudara. Semua jadi saudara mahram. Tetapi kalau saudaranya anak yang diambil, tidak jadi saudara.
Ini semuanya si A. Si Siti ini adalah anak pungut. Anak pungut oleh si Zainab. Zainab ini ibunya, ibu angkatnya. Anaknya Zainab, walaupun sampai banyak, dia akan tetap menjadi saudara. Tetapi dengan saudaranya anak pungut ini, yang anaknya ibu Siti, Zainab, ini tidak menjadi saudara. Ya, bisa dimengerti, Pak Haji? Ya, ngerti Bu ya? Jadi dengan saudara anak pungut, saudara susus tidak menjadi saudara. Tetapi anak pungut dengan anaknya ibu susunya menjadi saudara semua. Itu aja Bu ya. Jadi mahram sama muhrim sama Pak ya? Kalau muhrim itu orang yang ihram, melaksanakan ihram tawaf di sana. Ya, jadi mahram ya, sebetulnya itu adalah cuma istilah saja. Ini mahram, kadang-kadang orang itu mengatakan muhrim. Muhrim ini mahram atau muhrim ini adalah orang yang tidak boleh nikah, orang yang diharamkan untuk nikah. Muhrim ataupun mahram istilahnya dia, ini adalah orang yang diharamkan untuk nikah. Siapa muhrim? Muhrim itu ada beberapa sebab. Satu, dengan sebab mertua. Ini bisa jadi muhrim, ya. Ibu dengan mertua ini tidak batal. Tidak batal. Yang kedua, karena susuan seperti tadi menjadi muhrim. Kemudian yang ketiga, anak-anak kita beserta dengan anak dengan paman dengan ke atasnya. Jadi ponaan ya, ponaan ini semua mahram. Anak ponaan mahram sampai ke bawah. Tetapi kalau sepupu sama sepupu ini sudah bukan mahram. Bisa ngerti? Jadi ponaan Bu ya, ini kan saudara ya. Zaid Hamid dengan Hamdi ini saudara ya. Hamid dengan Hamdi saudara. Kemudian Hamdi punya anak. Ini anaknya Hamdi dengan yang Hamid ini tetap mahram, alias tidak boleh dinikah sampai ke bawah. Tetapi kalau anaknya Hamdi dengan anaknya Hamid ini bukan jadi mahram, alias sepupu boleh kawin, boleh nikah. Ya betul. Iya. Jadi kalau sampai disusui, ya dia tidak boleh nikah. Kalau tidak sampai menyusui, boleh nikah. Untuk lebih jelasnya, ibu tanyakan langsung kepada yang bersangkutan disusui apa tidak. Ya mungkin ini aja ibu bapak yang kami hormati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya, jika anak angkat itu kedua orang tuanya sudah meninggal, apakah warisan ya? dapat warisan gitu? Ya. Kalau anak angkat ya anak susuan tidak dapat warisan. Jadi satu-satunya adalah wasiat dan hibah, ya. Jadi anak angkat, anak pungut bukan ahli waris, ya. Bukan ahli waris. Tetapi nanti kalau semuanya kita dibagi warisan semuanya ya, dan dibagi warisannya, si A dapat segini, si ini dapat segini, kemudian kita kesepakatan, udah nanti anak bapak itu yang ambil kita kasih ya, ini tidak apa-apa, ya.
Jadi anak angkat, anak pungut bukan ahli waris, tetapi boleh menerima hibah, wasiat, hadiah, lain sebagainya. Ya, oke, masih dari lagi ada bebas. Hah? Ya. Di Google itu ada yang bisa ngaji kalau memang dulu Iya. Ya gini aja Ibu ya, orang haid masuk ke masjid, ya apalagi diam, ini hukumnya haram ya. Orang haid masuk masjid, jalan-jalan di masjid, apalagi diam, ini hukumnya haram ya, hukumnya haram ya, hukumnya haram. Baik kalau diam di masjid, baik dia itu ingin mengotori alias bercak darahnya, ada keyakinan akan jatuh ataupun tidak, ini tetap haram ya, tetap haram. Jadi walaupun pakai softtek ya, ini tidak usah pergi ke dalam masjid ya, di luar masjid boleh. Ada ya terakhir Bu ya. Ya. Untuk Bu, apa itu? Perempuan yang lagi halangan, apakah boleh membaca Al-Quran apa tidak? Karena ibu ini mengatakan apa boleh membaca Al-Quran, tidak boleh. Karena yang diharamkan membaca Al-Quran ya. Yang tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi kalau zikir boleh ya. Jadi kalau orang itu, saya akan baca Al-Quran, ini kan baca, ini kata-kata bacanya ini yang melarang, tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau zikir boleh. Zikir itu apa saja? Salawat, Al-Quran juga bisa dikatakan zikir. Tapi dengan syarat bacaan-bacaan yang sudah lazim, alias bacaan yang sudah biasa seperti kulhu, ini dijadikan zikir. Ini tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah niat baca, niat bacanya yang tidak boleh Bu ya. Niat baca. Ini lagi semuanya ya. Seperti ada acara seumpamanya ya, ada acara. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan ini. Dia coba baca kulhu sumpahnya, tetapi kan dia baca walaupun cuma kulhu surat Ikhlas. Kalau dia ingin baca maka tidak boleh ya, walaupun cuma surat Ikhlas. Kalau cuma zikir Ikhlas dijadikan zikir tidak apa-apa. Tapi saya udahlah mau baca kulhu saja, kata-kata bacanya ini yang tidak boleh. Karena yang dilarang bagi orang haid adalah menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran. Sudah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa dipertanyakan pada hari-hari selanjutnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Bu. Alhamdulillah.